Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku bakal membahas soal UAS pengantar akuntansi 1 tahun akademik 2020-2021. Nah, di sini terdapat soal pendukung neraca saldo. Di sini ada Deep Barbershop neraca saldo per 31 Desember 2020. Nah, di sini terdapat neraca saldo. Nah, lalu di sini memiliki informasi tambahan penyesuaian. Yang pertama ada tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Lalu ada perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000 dan ada bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang Westel 31 Desember 2020 adalah sebesar 1 juta rupiah. Dari soal ini kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Pertama-tama untuk membuat jurnal penyesuaian kita membuat 2 kolom seperti ini. Dan untuk mengisi jurnal penyesuaian kita melihat dari informasi tambahan penyesuaian. Seperti yang pertama ini. Yang pertama ini membayar tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Nah, di sini berarti membayar beban asuransi. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian yaitu Desember 2020, beban asuransi didebit terhadap asuransi dibayar di muka sebesar 400.000. Yang kedua, perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita lihat ke perlengkapan awal. Nah, perlengkapan yang bermula 2.600.000 hanya tersisa 2 juta. Jadi, 2.600.000 dikurangi 2 juta sama dengan 600.000. Nah, untuk yang 600.000 itu termasuk ke dalam beban perlengkapan. Kita masukkan ke sini. Beban perlengkapan didebit terhadap perlengkapan. Beban perlengkapan didebit 600.000 dan perlengkapan dikredit sebesar 600.000. Lalu di sini terdapat penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu beban penyusutan didebit terhadap akumulasi penyusutan peralatan. Karena beban penyusutan pasti selalu berhubungan dengan akumulasi penyusutan, yaitu beban penyusutan 1.800.000, akumulasi penyusutan peralatan dikredit sebesar 1.800.000. Lalu ada bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang Westel 31 Desember 2020 adalah sebesar 1 juta rupiah. Jadi di sini beban bunga yang harus masih dibayar adalah 1 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu beban bunga didebit terhadap utang bunga sebesar 1 juta didebit dan utang bunga dikredit sebesar 1 juta rupiah. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita diminta untuk membuat neraca lajur atau worksheet. Nah, yang pertama-tama kita membuat kolom panjang seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini terdiri dari trial balance atau neraca saldo, adjustment atau jurnal penyesuaian, adjustment TB atau neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Nah, yang pertama-tama untuk trial balance kita masukkan yang neraca saldo. Nah, yang ini kita masukkan yang ada di dalam soal ini. Semuanya sesuai ya, sesuai dengan debit dan kreditnya. Nah, ini untuk trial balance ini yang tadi di soal. Untuk jurnal penyesuaian kita masukkan yang tadi kita kerjakan. Nah, di sini ada beban asuransi di debit sebesar 400.000. Masukkan beban asuransi 400.000. Lalu ada asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 400.000. Kita masukkan ke adjustment atau jurnal penyesuaian. Asuransi dibayar di muka 400.000 di kredit. Lalu ada beban perlengkapan sebesar 600.000 di debit. Beban perlengkapan masukkan ke sini sebesar 600.000. Lalu ada perlengkapan di kredit sebesar 600.000. Perlengkapan di kredit sebesar 600.000. Lalu ada beban penyusutan sebesar 1.800.000 di
debit dan akumulasi penyesuaian peralatan di kredit sebesar 1.800.000. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian atau adjustment ini. Beban penyusutan sebesar 1.800.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.800.000. Nah, lalu yang terakhir ada beban bunga di debit 1 juta dan utang bunga di kredit sebesar 1 juta. Kita masukkan beban bunga 1 juta di debit dan utang bunga 1 juta di kredit. Lalu kita jumlahkan semuanya. Nah, ini sesuai dengan yang di jurnal penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo yang disesuaikan yang ini, kita hanya perlu menyesuaikan jumlah dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang ini dengan yang ini. Seperti kan di sini ada asuransi dibayar di muka, awalnya itu di debit 4.800.000, lalu ada penyesuaian di kredit sebesar 400.000. Jadi yang karena di kredit ini jadi dikurangi 4.800.000 dikurangi 400.000 sama dengan 4.400.000. Nah, kalau yang tidak ada di jurnal penyesuaian, kalian tinggal pindah-pindahkan saja sesuai dengan debit dan kreditnya. Seperti kas, karena tidak ada penyesuaian, kalian masukkan 10.800.000. Nah, yang piutang usaha juga sama. Nah, untuk peralatan juga karena tidak ada di penyesuaian, kalian tinggal pindahkan saja 120 juta. Nah, di sini karena ada pelengkapan di jurnal penyesuaian di kredit, jadi yang neraca saldo ini dikurangi dengan jurnal penyesuaian ini, yaitu 2.600.000 dikurangi 600.000 sama dengan 2 juta. Nah, untuk utang usaha karena tidak ada di penyesuaian, kalian tinggal pindahkan saja sesuai dengan debit dan kreditnya. Ini yang utang wesel juga sama, tinggal pindahkan 80 juta di kredit, modal juga tinggal dipindahkan 60 juta di kredit. Nah, untuk vape juga sama, tinggal di debit sebesar 2 juta tinggal dipindahkan. Pendapatan pun sama, tinggal dipindahkan. Beban gaji, beban listrik, beban iklan semuanya tinggal dipindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Nah, ini juga sama, tinggal dipindah-pindah. Nah, untuk yang di jurnal penyesuaian juga kalian tinggal pindahkan saja ke neraca saldo disesuaikan. 7.800.000 tinggal dipindahkan sesuai dengan debit kreditnya. Lalu kalian jumlahkan dan harus balance. Berarti benar. Nah, untuk income statement atau laporan laba rugi, kalian hanya perlu memindahkan akun pendapatan saja dan beban-beban. Seperti di sini, pendapatan dipindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Pendapatan 9.800.000. Lalu masukkan beban-beban, beban gaji, beban listrik, beban iklan. Kalian cuma pindah-pindahkan saja ke laporan laba rugi. Lalu kalian jumlahkan. Di sini jumlahnya yang debit sebesar 12.600.000, yang kredit sebesar 9.800.000. Berarti ini beban lebih besar dibanding pendapatan. Jadi ruginya perusahaan Tuan Dep sebesar 2.800.000 karena di sini bebannya lebih besar dibanding pendapatan yang kita miliki. Untuk balance sheet, kalian tinggal memindahkan akun-akun selain dari pendapatan dan beban. Seperti yang kita lihat sendiri, kalian tinggal memindahkan kas sesuai dengan debit dan kreditnya, piutang. Nah, yang dipindahkannya itu yang di neraca saldo yang disesuaikan yang ini. 400 ini. Tinggal kalian pindah-pindahkan saja selain dari pendapatan dan beban. Lalu kalian jumlahkan. Dan hasilnya seperti ini. Untuk laporan laba rugi dan neraca, kalian tidak perlu balance atau tidak, emang gak perlu balance atau gak harus balance. Nah, ini
debit lebih besar dibandingkan kredit. Jadi ini itu mengalami kerugian. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan disimpan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.